crack it. Nomor 41. Bilangan bulat positif terkecil n memenuhi 3 pangkat 2017 kongruen n mod 7. Ya. Kalau kita lihat nanti n ini akan berpola ya. Jadi 3 pangkat 1 misalkan. 3 pangkat 1 kan berarti 3. Berarti n-nya 3 kan? Ketika dibagi 7, sisanya 3. Seperti ini. 3 pangkat 2 misalkan. Ini kan 9. 9 bagi 7 sisanya berapa? 2 ya. Jadi 2 mod 7. Dan seterusnya. Nanti akan berpola ya. Pada titik tertentu nanti akan kembali bahwa modulnya 3, 2, dan seterusnya. Nah, kembalinya pola ini kita gunakan rumus ini ya. Kita lihat ini 7. Kita cari dari P7 ya. P7. Caranya bagaimana? Caranya begini. 7 kali faktor prima dari 7. Kebetulan hanya ada 1 ya, yaitu 7. 7 kurangi 1 dibagi dengan 7 itu sendiri. Jadi kalau misalkan begini. Jangan pakai 7 deh, pakai misalkan 6 ya. Pakai 6. Pi 6. Berarti 6 kali faktor prima dari 6 hanya ada berapa? 2 ya, 2 dan 3 kan? Jadi 2 kurangi 1 per 2 kali 3 kurangi 1 per 3. Seperti ini. Kalau kita cari nanti 6 kali, ini setengah, ini 2 per 3. Berarti ketemunya 2. Nah, berarti Pi 6 nanti 2. Nah, karena kita cari Pi 7, maka caranya seperti ini ya. Ini 7, coret sama 7. 7 kurangi 1, 6. Ini hasilnya 6. Karena hasilnya 6, apa artinya? Nanti berarti 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 6, ini belum berulang. Nilai ininya belum berulang, n-nya ya. Tapi nanti begitu 3 pangkat 7, akan 3 lagi nih sisanya. Nah, seperti itu maksudnya. Berarti kita tinggal mencari sisa pembagian dari 2017 ini dibagi oleh 6. Ini sisanya berapa? 2017 dibagi 6 ya, coba ya. 20 bagi 6, 3, 18, ini berarti 2, 21 bagi 6, 3, 18, ini berarti 37, ini 6, 36, 1. Nah ini dia. Ternyata 2017 dibagi 6, sisanya 1. Berarti nanti akan mengulang yang ini lagi. Akan mengulang sama seperti dengan ini. Oh, berarti 3 pangkat 2017 itu 3 mod 7. Seperti itu ya. Kalau sisanya 2 bagaimana Pak? Berarti yang ini pakainya. Dan seterusnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang C nih ya. 3. Seperti itu. Nomor 42. Bilangan asli n terkecil. Sehingga 1734 merupakan salah satu faktor dari n faktorial. Berarti kita harus mencari faktor prima ini ya. Dari 1734. Kita faktorkan dulu. 1734 bagi 2. Berapa ketemunya? 867 nih ya. 867. Ini kalau kita lihat nggak bisa dibagi 2. Tapi bisa dibagi 3 nggak nih? Bisa ya. Karena jumlah dari digit ini bisa dibagi 3. 8 tambah 6, 14 tambah 7. 21 ya. 21 bisa dibagi 3. 867 bagi 3. Ketemunya adalah 289. 289 ini adalah 17 kuadrat ya. Ini prima semua. Ada 1, 2, 3 bilangan prima yang menjadi faktor dari 1734. Jadi n faktorial harus mengandung ini 2, 3 sama 17. Berarti harus di atas 17. Kalau 17 misalkan,
Maka pasti ada 17-nya, ada 3-nya, ada 2-nya. Cuma yang satu lagi kemana? Ikut siapa? Maka cari yang ada 17-nya lagi. Kalau pakai 20 misalkan, maka 17-nya cuma 1 ya. Berarti kita harus pakai 34. Kenapa? Karena 34 itu nanti ada 17-nya ya. 34 faktorial. Kan pasti ketemunya 34 kali 33 dan seterusnya kan? Sampai 17 nanti, sampai 3, sampai 2. Nah, 34 ini sendiri 2 kali 17. Nah, jadi nanti ketemu ini. Ada 2 17 di sini. Jadi jawabannya adalah 34 ya. Yang B. Jika K dan L masing-masing adalah pangkat tertinggi dan terendah dari faktor-faktor prima bilangan ini ya, maka nilai K kurangi L sama dengan berapa? Kita coba cari faktor prima dari masing-masing faktorial ini. Untuk 1 faktorial dia tidak punya faktor prima. Untuk 2 faktorial dia punya 1 ya, 2. Untuk 3 faktorial berarti 3 kali 2 ada 2. Untuk 4 faktorial 4 kan berarti 4 kali 3 kali 2. 4 sendiri 2 kuadrat ya. Berarti ini 2 pangkat 3 kali 3. Seperti ini. Untuk 5 faktorial berarti 5 kali 2 pangkat 3 kali 3 kan? Seperti ini. Kemudian untuk 6 faktorial, 6 itu berarti 2 kali 3. Berarti 2-nya pangkatnya tambah 1, 3-nya pangkatnya tambah 1. Untuk 7 faktorial, berarti 7 kali ini ya, 5, 2 pangkat 4, 3 pangkat 2. Untuk 8 faktorial, 8 ini kan berarti 2 pangkat 3 ya. Berarti pangkat yang 2 ini tambah 3. Ini 7 kali 5, ini 2 pangkat 7, kali 3 kuadrat, 9 faktorial. Berarti 3 kuadrat ini 9. Yang pertama pangkatnya 3 ini. 7, 5, 2 pangkat 7, 3 pangkat 4 ya. Terakhir 10 faktorial. 10 berarti 2 kali 5. 5-nya pangkatnya tambah 1, 2-nya tambah 1 ya. 7, ini 5 pangkat 2, 2 pangkat 8, 3 pangkat 4. Oke. Kalau dikalikan, nanti akan ketemu ya, yang paling tinggi pangkatnya, yaitu 2 kayaknya ya. Ini 1, kita hitung saja. 1, 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 7, 23, tambah 7, 30, tambah 8, 38 ini ya. 38 untuk yang 2. Yang pangkatnya terendah tentu saja 7 nih ya. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 38 kurangi 4. Ketemunya adalah 34. Yang C ini ya. Nomor berikutnya. Jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruensi seperti ini. 2X kongruen 5 mod 11. 5Y kongruen 7 mod 11. Maka X kali Y kongruen modulo 11 sama dengan berapa? Apa artinya ini? Artinya bahwa 2X kurangi 5 ini kelipatan 11. Kelipatan dari 11. Ini 5Y kurangi 7 kelipatan 11. Kalau kita coba mencari ya, nilai X ya, yang kalau dikalikan 2 kurangi 5 kelipatan 11, kira-kira siapa ini? Kalau 5 tambah 11, 16. Berarti X-nya 8 ya. X 8 coba. 2 kali 8, 16. Kurangi 5, pas ya? Oke, kemungkinan contohnya X sama dengan 8. Berikutnya, 5Y. Ini kalau 7 tambah 11, 18. Bukan kelipatan 5, berarti nggak bisa. Berarti kita cari lagi kelipatan 11 berikutnya. 22 misalkan. 22 tambah 7, 29. Bukan kelipatan 5 juga. Tambah lagi. Ini menjadi 33. 33 tambah 7, 40 ya.
40 adalah kelipatan 5. Berarti Y-nya 8 juga nih. Y 8. 5 kali 8 berapa? 40 kurangi 7, 33. Kelipatan 11. Dan masih banyak lagi ya nilai X dan Y. Kita ambil ini saja dulu contohnya. 8 kali 8. X kali Y kan ya. 8 kali 8 berapa ini? 64. Ini kalau modulo 11 kira-kira berapa ini di sini? 8 kali 8 64. 64 bagi 11 sisa berapa? Berarti kan 55 ya. Sisa 9 ya. Sisa 9 guys. Nah, berarti jawabannya yang E. Kalau kita menemukan yang lain juga akan sama. Temunya yang E juga ya. Nomor berikutnya. Dalam sebuah permainan, seorang anak memasukkan kelereng-kelereng ke dalam beberapa buah wadah, mengikuti pola barisan aritmetika. Pada wadah pertama, memuat 86 kelereng, dan wadah ke-12 terakhir, memuat 20 kelereng. Berarti B-nya negatif nanti ya. Banyak kelereng yang ditaruh dalam wadah tersebut adalah, ini cukup mudah ya, berarti mencari S12. Rumusnya 12 per 2 kali A plus UN ya. Ini A-nya sudah ada 86. UN U terakhir maksudnya yaitu 20. Udah tinggal dihitung aja. 12 bagi 2 6. 86 tambah 20 106 ya. 100 kali 6 600 636. 636. Jawabannya yang A. Berikutnya, 5A plus 3, 3A plus 1, dan 2A plus 5 berturut-turut membentuk barisan geometri. Maka hasil kali semua nilai A ya. Hasil kali semua nilai A. Kalau geometri berarti rasio ya. Rasionya sama. Berarti 3A plus 1 dibagi 5A plus 3. Ini sama dengan 2A plus 5 dibagi 3A plus 1 ya. Kita kalikan silang, temunya berarti 3A plus 1 kali 3A plus 1 sama dengan 2A plus 5 kali 5A plus 3. Kita sederhanakan, ini 9A kuadrat plus 6A plus 1. Ini 10A kuadrat, ini 6A tambah 25, berarti 31A plus 15. Kita jadikan satu ruas, pindah ke kiri saja, berarti ini menjadi 9A kuadrat kurangi 10A kuadrat. Berarti min A kuadrat. 6A kurangi 31A. Min 25A. 1 kurangi 15. Min 14 sama dengan 0. Nah, pertanyaan hasil kali ya. Hasil kali semua nilai A. Berarti kan A1 kali A2. Ini cukup pakai rumus C per A ya. Berarti min 14 dibagi min 1. Ketemunya adalah 14. Jawabannya yang D. Soal berikutnya. Setiap bulan, sebuah yayasan memberikan sumbangan pendidikan kepada 10 siswa SD, 15 siswa SMP, dan 25 siswa SMA. Yang besarnya mengikuti aturan deret geometri. Setiap bulan, siswa SD menerima santunan sebesar 80.000 dan siswa SMA 180.000. Besar uang yang harus dikeluarkan yayasan setiap bulan adalah, tugas kita cukup ringan ya. Tinggal mencari apa? SMP saja ya. SMP dapat berapa? Nanti ketemu semua. Berarti ini kan berarti U1 atau A ya. Ini A. Yang ini adalah AR kuadrat. Kalau kita bagi, AR kuadrat dibagi dengan A, berarti 180.000 dibagi dengan 80.000. Ini A-nya coret, ketemunya R kuadrat sama dengan coret 4 ini ya. 18 per 8 bagi 2 ini berarti 9 per 4. Berarti R sama dengan 3 per 2. Berarti yang diperoleh siswa SMP, ini SMP,
per orangnya adalah A kali 3/2 ya. 80.000 kali 3/2. Ini ketemunya 120.000. Nah, SD sudah ada, SMP sudah ada, SMA sudah ada. Tinggal hitung. Untuk SD total ya. Total yang SD berarti 10 kali 80.000. Berarti berapa? 800.000. Untuk SMP berarti 120.000 kalikan dengan 15. Berapa ini? 1.800.000 ya. 1.800.000. SMA berarti 180.000 kalikan 25 ya. Hasilnya adalah 4.500.000. Kalau kita jumlahkan nanti ketemunya 0, 0, 0, 0, 0, ini 16 tambah 5, 1, menyimpan 2, 3, 7 ya. 7.100.000. Ini dia, 7.100.000. Jawabannya yang D ya. Nomor berikutnya. Suatu barisan tak hingga mempunyai jumlah 2020. Berarti A dibagi 1 min R, ini 2020. Jika setiap sukunya dikuadratkan, maka diperoleh jumlah deret tak hingga yang baru. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Kalau sukunya dikuadratkan jadi seperti ini. Suku pertama kan A ya, berarti A kuadrat. Suku kedua kan AR, berarti A kuadrat, R kuadrat. Suku ketiga AR kuadrat berarti menjadi A kuadrat, R pangkat 4, dan seterusnya. Berarti suku pertamanya A kuadrat, R-nya adalah R kuadrat ini ya. Ini dia, rasionya yang baru ini. Berarti A kuadrat dibagi 1 min R kuadrat, ini sama dengan 10 kali lipatnya ini. 10 kali 2020. Seperti ini. Dari sini kita peroleh apa? A sama dengan 1 min R kali 2020. Kita akan ganti ya, A di sini dengan 1 min R kali 2020. Sehingga menjadi 1 min R kuadrat kali 2020 kuadrat. Dibagi 1 min R kuadrat sama dengan 10 kali 2020. Ini masing-masing ada 2021 ya. Kita coretnya ini. Sehingga tinggal 2020 saja tanpa pangkat. Kemudian bagian di bawah ini kita sederhanakan sehingga menjadi seperti ini. 1 min R kuadrat ini menjadi 2020 saja. Ini menjadi 10 saja. Nah, seperti ini. Yang menyebut menjadi 1 min R kali 1 plus R ya. Ini juga masing-masing ada 1 min R-nya. Sehingga menjadi apa? 1 min R saja ini ya. Kali 2020. 1 plus R ini saya kalikan dengan 10. Temunya adalah 10 plus 10 R ya. Ini kali sini ya. Oke. Dari sini diperoleh apa? 1 kali 2020 berarti 2020 min 2020 R sama dengan 10 plus 10 R. Kita kumpulkan yang punya R. Ini ke kanan saja. Berarti 2020 kurangi 10 atau 2010 langsung ya. Sama dengan 2020 R tambah 10 R. Berarti 2030 R. Berarti R sama dengan 2010 dibagi 2030 ya. Nolnya coret 1, tinggal 201 dibagi 203. Jawabannya yang C ya. Nomor berikutnya. Perhatikan dengan seksama gambar segitiga berikut. Apabila pola tersebut dilanjutkan, tentukan banyaknya segitiga hitam. Ini segitiga hitam. Pada gambar ke N plus 1. Bukan ke N ya. Ke N plus 1. Coba perhatikan untuk N sama dengan 1. Segitiga hitamnya ada 1. Untuk N sama dengan
2, ini 3. N sama dengan 3, itu 2, 3, 9 ya. 9. N sama dengan 4, 27. Kalau kita lihat polanya mengikuti pola barisan geometri ini ya. Dengan rasionya 3. Berarti ini A-nya 1, rasionya 3. Rumus suku ke N ya, UN, itu kan begini. A kali R pangkat N-1. Tapi kita nyarinya bukan UN, UN plus 1. Berarti UN plus 1 sama dengan A kali R pangkat N saja ya. A-nya adalah 1, R-nya adalah 3, berarti 3 pangkat N ya. Jawabannya yang mana 3 pangkat N? Yang C. Cukup mudah. Nomor terakhir ini ya. Pertidaksamaan ini berlaku untuk bilangan bulat non-negatif N yang memenuhi. Kalau kita lihat, soal seperti ini bisa coba-coba sebenarnya ya. Misal ini, kita ambil N sama dengan 2 misalkan ya. N sama dengan 2. Kita masukkan. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Jadi kalau N-nya 2, ini ketemunya 7 kurang dari 2 pangkat 2 adalah 4. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Ini salah. Salah. Berarti sampai C ini masih salah ya. Bagaimana kalau N-nya 3? N-nya 3. Kita coba. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. 2 pangkat 3, 8. Apakah 9 kurang dari 8? Salah juga. Oh, ternyata kalau N-nya 3 juga salah. Berarti pasti yang N ya. N sama dengan 4 ke atas coba. 4. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. 2 pangkat 4, 16. Ini benar ya? Benar. Berarti jawabannya berlaku untuk N lebih dari atau sama dengan 4. Jawabannya yang E ya. Ya, demikian ya pembahasan prediksi pretest PPG Matematika tahun 2022. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti pretest. Semoga lulus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.